Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita akan belajar tentang teori asam dan basa. Oke, mungkin selama ini kalian hanya menganggap asam itu rasanya masam, kalau basa itu mungkin rasanya pahit. Seperti itu kan? Nah, sebenarnya gimana sih yang benar tuh tentang konsep asam dan basa? Oke, kita akan belajar pada video kali ini. Baik, ada 3 teori tentang asam dan basa. Yang pertama ada teori Arrhenius, yang kedua ada teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga ada teori Lewis. Oke, kita ke teori yang pertama dulu, teori Arrhenius. Oke, teori Arrhenius dia mengatakan bahwa asam adalah spesies atau molekul atau senyawa yang menghasilkan ion H+ ketika dia dilarutkan pada pelarut air. Contohnya adalah HCl. HCl di sini ketika kita larutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Nah, ion H+ di sini menurut Arrhenius adalah bukti bahwa atau didefinisikan bahwa HCl merupakan spesies asam. Oke. Kemudian basa. Basa adalah spesies atau molekul yang menghasilkan ion OH-. Ingat pada pelarut air. Jadi kawan-kawan semua harus ingat bahwa teori Arrhenius ini hanya berlaku ketika pelarutnya adalah air. NaOH contohnya, bisa NaOH, KOH, ada juga SROH. Nah, kita ambil contoh NaOH atau natrium hidroksida. Ketika dia dilarutkan dalam air, maka dia akan berubah menjadi ion Na+ dan OH-. Nah, berarti NaOH adalah basa menurut Arrhenius. Oke, ini adalah teori Arrhenius. Kemudian teori Bronsted-Lowry. Teori Bronsted-Lowry mengatakan asam adalah spesies yang mendonorkan protonnya atau dia adalah pendonor proton. Dalam hal ini adalah H+. Nah, basa adalah spesies penerima proton atau H+, sehingga ketika asam mendonorkan H+-nya kemudian diterima oleh spesies lain, maka spesies tersebut atau spesies yang menerima atau sebagai penerima dari proton dia disebut sebagai basa. Nah, kita ke contoh teori Bronsted-Lowry. Nah, kita dapat lihat semua di sini ada HCl, kita reaksikan dengan H2O atau reaksi pelarutan sama seperti ini. Nah, dia akan menghasilkan H3O+ dan Cl-. Nah, di sini HCl akan mendonorkan protonnya kepada H2O sehingga H2O akan berubah menjadi H3O+. Sedangkan HCl akan kehilangan protonnya karena sudah didonorkan sehingga menjadi Cl-. Nah, sesuai dengan teori ini berarti HCl di sini dia berlaku sebagai asam. Dan H2O dia berlaku sebagai basa. Dalam teori ini dikenal pasangan asam basa konjugasi. Nah, HCl dia berpasangan dengan Cl-. Maka HCl disebut asam, sedangkan Cl- disebut sebagai basa konjugasi. Ya, seperti ini. Nah, kemudian H2O karena dia sebagai penerima proton dari HCl, dia disebut sebagai basa, dan pasangannya ini H3O+ disebut sebagai asam konjugasi. Teori yang ketiga yaitu adalah teori Lewis. Nah, teori Lewis ini maka kawan-kawan semua harus mengerti dan harus paham cara menggambar struktur Lewis. Nah, Lewis mengatakan bahwa asam adalah akseptor atau penerima PeB. PeB apa sih? Pasangan elektron bebas. Oke. Sedangkan basa adalah pendonor atau dia yang memberikan donor PeB. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat. Saya sudah menggambarkan 2 struktur Lewis. Di sini ada 2 senyawa. Ini adalah NH3 struktur Lewisnya. Kalau kita lihat di sini NH3 sudah memenuhi struktur oktet 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia udah 8 elektron atom nitrogennya. Sedangkan di sini BF3 kalau kalian lihat boron di sini dia adalah golongan 3. Karena dia golongan 3, dia hanya punya 3 tangan yang untuk berikatan dengan atom F, sehingga dia tidak memenuhi struktur oktet. Dia masih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia masih ada 6 elektron. Berarti artinya dia masih bisa menerima elektron dari senyawa lain. Nah,
Sehingga ketika direaksikan NH3 dengan BF3, dia akan berikatan secara ikatan kovalen koordinasi seperti gambar berikut ini. Kita gambar lagi ya struktur Lewisnya. Nah, ini dua elektron yang kakak gambar ini adalah disebut sebagai pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini dia akan berikatan kovalen koordinasi dengan BF3 sehingga gambarnya berubah menjadi panah ke arah BF3. Seperti ini. Oke, paham? Jadi ini adalah PeB yang didonorkan kepada BF3 sehingga sesuai dengan teori Lewis, asam adalah akseptor PeB dan basa adalah donor PeB, maka NH3 di sini karena dia memberikan atau dia donor, maka dia disebut sebagai basa Lewis, sedangkan BF3 disebut sebagai asam Lewis. Ada dua jenis asam dan dua jenis basa. Ada asam dan basa kuat dan ada asam dan basa lemah. Nah, asam dan basa kuat adalah semua atau sebagian besar dari asam tersebut ion-ionnya terurai atau dia memiliki nilai alfa sama dengan 1. Nah, alfa itu merupakan derajat disosiasi. Nah, ketika alfa sama dengan 1, berarti semua ion-ion dari spesies tersebut akan terurai. Contohnya adalah kalau asam ada HCl, ada HI, ada HBr, ada H2SO4. Ketika di dalam air, HCl akan melepaskan ion H+ dan Cl- dengan sempurna karena derajat penguraian atau derajat disosiasinya bernilai sama dengan 1. Basa kuat contohnya ada NaOH, ada KOH, ada CaOH2, ada SrOH2. Kita beralih ke asam dan basa lemah. Nah, spesies dari asam dan basa lemah itu ketika dia dilarutkan dalam air, maka hanya sebagian kecil yang terurai atau alfanya sangat jauh dari 1 atau sangat kurang dari 1. Bahkan alfanya bisa sampai mendekati nilai 0. Nah, apa aja itu? Ada asam fluorida, ada HF, ada asam cyanida yang mungkin kalian sering dengar. Kemudian ada asam sulfida, H2S. Terus ada ini adalah asam cuka. Mungkin kalian sering pakai kalau lagi makan di warung seperti itu. Nah, kemudian ada basa lemah. Ada NH4OH, ada aluminium hidroksida, sama ada besi 2 hidroksida. Nah, semua asam dan basa ini lemah, sehingga kalau kita mau menuliskan dalam reaksi, misalnya saya ambil contoh H2S atau asam sulfida, maka arah panahnya bolak-balik atau reversible. Seperti ini. Nah, karena alfanya itu sangat kurang dari 1, sangat kecil, sehingga tidak semua spesies dari H2S ini melepaskan ion H+, sehingga dia disebut sebagai asam lemah. Begitu juga dengan amonium hidroksida. Sehingga dalam asam dan basa lemah kita mengenal istilah Ka dan Kb. Apa Ka dan Kb? Ka adalah tetapan untuk asam lemah, sedangkan Kb adalah tetapan untuk basa lemah. Semakin besar nilai Ka-nya, berarti asamnya semakin tinggi. Begitu juga dengan Kb, semakin besar nilai Kb, berarti sifat basnya semakin tinggi juga. Seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui ada asam basa kuat dan ada asam basa lemah, ada suatu nilai yang menentukan apakah dia itu seberapa asam dia dan seberapa basa dia. Apa itu? Adalah konsep pH dan pOH. pH adalah nilai dari suatu senyawa atau nilai hidrogen atau bisa disebut juga sebagai power of hidrogen yang menentukan dia itu sebenarnya termasuk asam atau basa. Oke, kita bahas ya. Kita awali dari rumusnya dulu. pH itu memiliki rumus minus logaritma dari nilai H+. Atau nilai konsentrasi H+ ini ya. Lambang kotak buka kurung kotak seperti ini,
itu menunjukkan bahwa itu adalah nilai konsentrasi dari H+. Kemudian POH adalah minus logaritma dari OH-. Rumus berikutnya adalah ketika pH dan POH ini dijumlahkan, dia bernilai 14. Kenapa? Ini berasal dari nilai tetapan ionisasi atau tetapan dari air atau KW yang bernilai 10 pangkat minus 14, di mana KW sendiri memiliki rumus konsentrasi dari OH- dikali dengan konsentrasi H+, sehingga ketika ditambah pH dan POH itu sama dengan 14. Nah, kalau dia memiliki pH sama dengan 7, artinya dia di tengah-tengah kan, berarti dia merupakan senyawa yang netral. Oke, kemudian ketika pH-nya kurang dari 7, dia disebut sebagai senyawa asam. Ketika pH-nya lebih dari 7, dia disebut sebagai senyawa basah. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Nah, berikut ini ada rumus-rumusnya. Kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah asam dan basa kuat, yang kedua adalah asam dan basa lemah. Nah, asam dan basa kuat rumusnya cukup sederhana. Yang paling penting dalam menentukan pH adalah kita harus tahu dulu berapa nilai konsentrasi H+. Di sini dituliskan bahwa untuk asam dan basa kuat, untuk mencari nilai H+, rumusnya adalah molaritas yang disebutkan dengan M dikali dengan valensi. Kemudian untuk mencari nilai POH, kita harus tahu dulu berapa nilai OH- tersebut. Caranya adalah molaritas dikali dengan valensi. Jadi kalau basa, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Kita harus dulu mencari POH-nya. Setelah POH-nya dapat, maka kita bisa menghitung nilai pH-nya. Berarti kalau kita merujuk ke sini lagi, POH itu adalah 14 dikurangi pH. Nah, maka kita bisa menyimpulkan nilai pH kalau dari basa ketika kita udah dapat ini berarti adalah 14 dikurangi POH. Untuk menentukan nilai H+ dari asam dan basa lemah, untuk menentukan nilai H+ dari asam, rumusnya adalah akar dari Ka dengan dikalikan dengan molaritas. Untuk menentukan konsentrasi dari OH-, itu caranya adalah nilai Kb dikali dengan molaritas kemudian diakarkan. Nah, oleh karena itu, kalau kalian bingung menentukan mana sih yang dia itu asam dan basa kuat dan mana yang asam dan basa lemah, ketika nanti di soal dia diketahui nilai tetapan asam Ka atau nilai tetapan basa Kb, berarti kemungkinan besar dia adalah asam dan basa lemah. Nah, kita akan beralih ke contoh gimana cara untuk menentukan pH-nya. Nah, H2SO4 merupakan asam kuat, dia valensinya 2, berarti kita bisa langsung menuliskan rumusnya. Berarti molaritas dikali valensi. Nah, dia berapa? 10 pangkat minus 2 dikali valensinya ada berapa? 2. Berarti dia adalah 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti nilai pH-nya adalah bisa kita tulis minus log dari H+-nya. H+-nya bernilai 2 kali 10 pangkat minus 2. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 2. Kita tahu bahwa perkalian logaritma adalah penjumlahan. Berarti minus log 2 ditambah minus log 10 pangkat minus 2. Oke, yang ini bernilai minus log 2 ditambah ini hasilnya 2 kan? Berarti 2. Atau biasanya lebih suka ditulis sebagai 2 minus log 2. Nah, seperti itu materi asam basa kali ini. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa.